Selamat pagi, nama Cecilia Veronica, NIM 19104169902, Makul Manajemen Pemasaran 2, kelas A2 pagi, dosen Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan membaca soal dan menjawab soal UAS Manajemen Pemasaran 2. Bagian A berkenang dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Pertanyaan nomor 1, bagian A. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Mengapa? Jawabannya, ya, saya selalu hadir. Mengapa? Karena wajib hadir agar memenuhi persyaratan dari mata kuliah manajemen pemasaran. Soal nomor 2, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Jawabannya, 14 kali dalam pertemuan. Soal nomor 3. Apa-apa yang saudara lakukan selama saudara belajar manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Dan manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari pemasaran lanjutan secara daring? Jawabannya, kuliah daring memberi materi secara online. Dan hal yang saya pelajari dan lakukan adalah mempelajari materi-materi video yang diberikan oleh dosen Pak Adi Mursalin. Manfaatnya, saya dapat belajar kapanpun dan dimanapun, karena materi yang diberikan dapat dipelajari kapanpun dan dimanapun. Soal nomor 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Dan jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, membuat ringkasan dari video yang telah diberikan, kemudian membuat video record dan upload di YouTube channel pribadi, kemudian mengirim link tugas tersebut ke grup WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. Manfaat yang saya dapat yaitu saya menjadi lebih memahami materi manajemen pemasaran dan saya dapat berulang-ulang kali mempelajari materi karena materi yang diberi dalam bentuk penjelasan video. Soal nomor 5. Bagaimana kuliah daring memberi kesan kepada Anda? Dan platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Jawabannya, kesan saya sangat baik dan platform media yang digunakan yaitu WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. Bagian B. Bagian B ini berkaitan dengan teori-teori manajemen pemasaran lanjutan. Soal pertama, bagian B. Jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksekutif, elektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Jawabannya, yang pertama, saluran distribusi menurut Nitsemito tahun 1993. Saluran distribusi adalah lembaga-lembaga distributor atau lembaga-lembaga penyaluran yang mempunyai kegiatan untuk menyalur atau menyampaikan barang-barang atau jasa-jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, saluran distributor industri. Yang kedua, saluran distribusi intensif. Saluran distribusi intensif adalah suatu strategi dalam distribusi yang mana produk untuk didagangkan secara retail atau secara jadi dijual kepada retailer atau pengecer, serta distributor di berbagai tempat. Biasanya, teknik ini digunakan untuk barang-barang bagi kebutuhan pokok yang dipakai untuk sehari-hari. Contohnya sabun mandi, pasta gigi, deterjen, gula pasir, minyak sayur, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Kelebihan saluran distribusi intensif, pelanggan atau konsumen akan
dengan mudah menemukan produk sebab produk distribusikan di pengeceran di berbagai tempat yang artinya telah tersebar luas. Kekurangan saluran distribusi intensif yaitu jika ada produk yang tidak disukai oleh pelanggan, maka toko yang jadi distributor tidak mau menerima produk yang disukai oleh pelanggan. Yang ketiga, strategi distribusi selektif. Strategi distribusi selektif adalah suatu strategi distribusi yang mana dalam penyaluran barang atau jasa hanya dalam suatu daerah saja, yaitu dengan hanya memiliki distributor atau pengecer tertentu yang ada dalam daerah pilihan juga. Kelebihan strategi distribusi selektif: adanya fokus dalam distributor, oleh karena itu distributor sangat berpengalaman dalam menjual produk. Hal ini akan meyakinkan konsumen. Kekurangannya yaitu konsumen tidak dengan mudah mengakses produk sebab hanya distributor serta daerah distribusi pilihan saja yang mendistribusikan atau menyediakan produk tersebut. Nomor 4, strategi distribusi eksekutif. Strategi distribusi eksekutif adalah suatu strategi distribusi yang mana dalam pendistribusiannya hanya dipilih beberapa distributor, bahkan bisa hanya ataupun 2 distributor saja dalam satu daerah yang diberikan hak dalam pendistribusian produk. Produk yang ditawarkan dalam distribusi jenis ialah barang-barang yang sifatnya harga tinggi dan berkualitas bagus. Kelebihan strategi distributor eksekutif: produk yang didistribusikan merupakan produk yang mempunyai pandangan restitusi, berkualitas tinggi, serta berharga tinggi. Dan dengan dipilihnya distributor tertentu, maka produsen dapat semakin meyakinkan konsumen jika produk yang dijual dijamin ke original dan kualitasnya tidak mungkin buruk. Kekurangan strategi distribusi eksekutif yaitu adanya keterbatasan dalam pengaksesan produk bagi konsumen, karena distributor hanya dipilih dengan jumlah yang sedikit dan hanya diperuntukkan distributor daerah yang terpilih saja. Soal nomor 2 bagian B. Jelaskan hambatan atau risiko dalam persaingan global serta kelebihan dan kekurangan Indonesia dalam menghadapinya. Jawabannya, hambatan dan risiko. 1. Memunculkan exploitation risk. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang meningkat, sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia. Yang kedua, competition risk akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi negara Indonesia sendiri. Kelebihannya yaitu yang pertama, bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang, bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GPD Indonesia. Yang kedua, Indonesia menanamkan di masa di mana rasa sopan santun antara satu sama lain, saling membantu satu sama lain, persaingan pun dilakukan dengan sehat.
Kekurangannya itu, yang pertama, Indonesia mempunyai sumber daya alam yang begitu melimpah, namun kurang dikelola dengan baik. Yang kedua, sumber daya manusia juga kurang diberi pelatihan, jadi kadangkala kurangnya keterampilan. Soal nomor 3, bagian B. Apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya. Jawabannya, bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberi hasil yang memuaskan. Faktor-faktornya, yang pertama, tipe produk atau pasar. Terdiri dari dua. Yang pertama, perusahaan barang konsumen biasanya mengalokasikan dananya kepada iklan promosi, penjualan, dan hubungan masyarakat. Yang B, perusahaan barang industri biasanya mengalokasikan dananya lebih banyak kepada penjualan perorangan diikuti promosi jumlahnya. Promosi penjualan. Yang kedua, strategi dorong dan tarik. Terdiri dari dua, yaitu strategi dorong merupakan strategi promosi yang menggunakan tenaga penjual dan promosi perdagangan untuk mendorong produk lewat saluran distribusi. Yang kedua, strategi tarik merupakan strategi promosi yang menggunakan banyak biaya untuk periklanan dan promosi konsumen demi meningkatkan permintaan konsumen. Ketiga, kesipan atau pembeli. Dan yang keempat, daur hidup produk. Terdiri dari 4. Yang pertama, tahap perkenalan seperti iklan dan hubungan masyarakat baik untuk menghasilkan kesadaran tinggi dan promosi penjualan bermanfaat untuk mempromosikan penjualan awal. Yang B, tahap pertumbuhan seperti saat produk yang kita pasarkan sudah mulai diperbincangkan oleh konsumen karena memiliki kelebihan daripada produk yang lain. Yang C, tahap kemampuan seperti saat semua strategi pemasaran menjadi bertambah penting dan meningkatkan secara berurutan. Yang D, tahap kemunduran seperti ada bagian dari strategi pemasaran yang harus dikurangi karena produk yang dipasarkan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsumen. Bauran pemasaran ialah seperti alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dan memenuhi target. Faktor-faktornya yaitu yang pertama, faktor produk merupakan bentuk penawaran yang ditunjukkan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, faktor harga. Bauran harga berkenang dan kebijakan strategi dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Yang ketiga, saluran distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. Yang keempat, promosi. Promosi merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Menentukan anggaran. Bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan perorangan, berhubungan masyarakat, dan lain-lain. Bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk harga, saluran distribusi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. Soal nomor 4, bagian B, pemasaran online terdiri dari online marketplace, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, online retail, Lazada, Bitly, dan lain-lain, serta Classiflix, ADS, Kaskus, Rumus 1, 2, 3, dan lain-lain. Jelaskan dengan detail bagaimana cara melakukan pemasaran online tersebut. Jawabannya, dalam kegiatan online
marketplace, terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis jasa, penyediaan tempat atau waktu, penjualan barang dan atau jasa, serta dalam proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggara. Yang pertama, dalam kegiatan Class with Others, terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis penyediaan tempat atau waktu untuk memanjang konten barang dan jasa. Yang kedua, dalam kegiatan Dial Desk, terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis jasa penyediaan tempat atau waktu, penjualan barang dan jasa, serta dalam proses bisnis menyetorkan hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggara. Yang ketiga, dan dalam kegiatan online Red Light tersebut, terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses pembisnis penjualan barang atau jasa. Soal nomor 5 bagian B. Bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Jawabannya, bagi pengusaha penjualan sate Taichin yang serius mengembangkan bisnis penjualan sate Taichin, mereka menyadari bahwa aktivitas pemasaran dan promosi usaha penjualan sate Taichin harus dilakukan lewat berbagai cara untuk mencapai kesuksesan. Pada umumnya, kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Yang kedua, faktor makro, yaitu demografis atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial atau budaya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran. Yang pertama, dari sudut pandang penjual. Pertama, tempat yang strategis atau place. Yang kedua, produk yang bermutu atau products. Yang ketiga, harga yang kompetitif atau price. Dan yang keempat, promosi yang gencar atau promotion. Dilihat dari sudut pandang konsumennya, terdiri dari 1. Kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, biaya konsumen atau cost to the consumer. Yang ketiga, kenyamanan atau konvensi, dan keempat, komunikasi atau communication. Bagian C. Bagian C nomor 1. Bagian C berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen pemasaran 2. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen pemasaran lanjutan ini, video pertama soal nomor 1. 1. Mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa. Jawabannya, judul video adalah marketing mix atau bauran pemasaran. Makna judul, marketing mix kunci sukses bagi kemajuan perusahaan. Soal nomor 2 bagian C. Apa teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jawabannya, yang pertama, pengertian marketing mix. Yang kedua, komponen dan unsur. Yang ketiga, komponen marketing mix. Soal nomor 3, bagian C. Manfaat dan wawasan yang diberi oleh setelah menonton video-video pemasaran yang mahasiswa tonton. Manfaatnya yaitu membuka pemikiran saya bahwa marketing sangat diperlukan dan bahwa perusahaan memerlukan marketing agar maju dan sukses. Wawasannya, banyak ilmu agar kita tidak dibodohi. Video kedua. 1. Mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa. Jawabannya, judul video Marketing in 2000 Minutes.
Makna judul, pada dasarnya marketing adalah sebuah brain game. Marketing tidak hanya membangun strategi, tetapi marketing juga membangun produk. Soal nomor 2. Teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jawabannya yang pertama, marketing to the brain. Yang kedua, try the error. Yang ketiga, thinking what to say. Yang keempat, marketing is a brain games. Soal nomor ketiga, apa manfaat dan wawasan diperoleh setelah menonton video pemasaran yang mahasiswa tonton? Jawabannya, manfaatnya belajar marketing sangat perlu dan penting karena dunia bisnis memerlukan marketing yang handal. Wawasannya memberi kesan bahwa marketing itu penting. Nomor 2. Mahasiswa wajib menonton video 8 dan 9 yang dibagi di grup WA dan jawablah pertanyaan di atas yang berkaitan dengan video 8 dan 9. Jawaban video 8 berjudul membuka handling yang meng-closing. Ketiga. Makna judul. Handling adalah judul besar dari suatu karya, baik itu iklan, berita, atau yang lain. Handling terletak di bagian paling atas dan menjadi hal yang pertama kali dilihat oleh pembaca. Apa teori-teori yang dijelaskan? Yang pertama, membahas handling customer. Yang kedua, benefit handling. Yang ketiga, selective handling. Yang keempat, cross story handling. Yang kelima, fire handling. Yang keenam, deep mix handling. Yang ketujuh, Kaufman handling. Yang kedelapan, claim handling. Yang kesembilan, teaser handling. Yang kesepuluh, UNI handling. Manfaat yang diperoleh adanya pemahaman terjadi handling yang manfaatnya secara ekonomis. Dan dari membaca handling ini bisa memperoleh gambaran tentang isi tulis secara keseluruhan. Video 9 berjudul Path DX atau Displetion of Executive, cara mengeksekutif rencana. Makna judul The 5 Discipline of Executive atau The 4 Discipline of Executive atau 4DX merupakan suatu metode penerapan untuk mengeksekusi suatu target atau tujuan utama. Teori yang dijelaskan yaitu yang pertama, disiplin 1 fokus pada week. Yang kedua, disiplin 2 fokus pada line measure. Yang ketiga, disiplin 3 scoreboard. Yang keempat, disiplin 4 menciptakan irama akuntabilitas. Manfaat yang diperoleh, disiplin ini mengeksekusi kita untuk selalu fokus terhadap perubahan perilaku dan tantangan yang kita perlu mengatasi suatu sasaran penting di tengah hal yang mendesak. Inilah jawaban dari UAS Manajemen Pemasaran. Saya Cecilia Veronica mengucapkan terima kasih, selamat pagi.